Selamat pagi Mbak Tifa, ketemu lagi ya sama saya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang cara mandi dengan baik ya, benar. Nah, sekarang kita akan mengajari Mbak Tifa untuk cara merias diri atau berdandan ya Mbak Tifa. Nah, nanti waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak Tifa bersedia? Nah, Mbak Diva sebelumnya sehari-hari suka berdandan atau tidak? Mbak Diva, berarti pakai lipstick atau pakai bedak itu tidak? Ya, baik. Nah, kalau setahu Mbak Diva itu berdandan itu seperti apa? Ya, apa ya? Sisiran baju. Iya, betul. Ya kurang lebihnya seperti itu, tapi saya akan sedikit menambahkan. Nah, ketika berdandan itu Mbak Diva bisa memakai baju yang bersih, yang tidak kotor, terus mengisi rambut, merapikan kuku, meremang kuku, terus berdandan memakai bedak atau memakai lotion ya Mbak Diva, terus pakai parfum agar wangi seperti itu. Nah, nanti di sini saya akan mengajarkan beberapa cara. Salah satunya yaitu memakai lipstick ya, Mbak Diva, cara memakai lipstick yang benar ketika berdandan. Jadi itu bisa dipakai setelah mandi. Apakah Mbak Diva bersedia? Baik. Dan di sini saya ada lipstick. Ini buat Mbak Diva. Nanti ketika setiap mandi, Mbak Diva bisa memakainya ya. Mau saya contohkan terlebih dahulu atau Mbak Diva langsung mencoba? Contohkan dulu. Nah, ini kan lipstick, terus dibuka, cara diputar. Ini pakai agar tidak terlalu banyak di alasan sedikit, terus dia langsung dipakaikan di bibir ya. Terus bibirnya begini agar dirapikan seperti itu. Bisa dilakukan di depan kaca agar terlihat rapi ya. Apakah Mbak Diva paham? Bisa diulangi. Dibukanya diputar. Terus biar nggak terlalu banyak gini kan ini terus pakainya pakai kaca biar itu. Nah, oke. Nah, sudah dipakai ya Mbak Diva nih, boleh dilihat cantik kan, jadi lebih segar ya mukanya. Nah, Mbak Diva suka? Oke, kalau suka nanti Mbak Diva bisa dipakai lagi ketika setelah mandi atau mau berpergian ya Mbak Diva. Oke, baik. Nah, itu bisa disimpan sama Mbak Diva buat Mbak Diva ya. Karena sesi hari ini sudah selesai, Mbak Diva bisa melakukan kegiatannya dan saya akan kembali ke ruangan perawat ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Diva. Ketemu lagi ya sama saya. Nah, di sini kemarin kan kita sudah latihan bagaimana cara berdandan. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara BAK dan BAB yang benar. Nah, di sini waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Diva bersedia? Baik, kalau bersedia, pertama saya mau tanya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Diva kalau misalnya BAK atau BAB itu di mana? Di tempat. Gimana? Di tempatnya gimana? Misal di kamar mandi? Enggak di kamar mandi. Oh, tapi dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Mbak Diva BAK-nya atau BAB-nya di situ, yang bersihkan siapa? Orang tua. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih Mbak Diva, kalau BAK atau BAB di masker atau di sembarangan seperti itu tidak bagus ya Mbak Diva. Pertama dari segi kesehatan, nanti banyak kuman yang berkumpul, semut atau tikus nanti bisa masuk rumah, dan pasti baunya kan nggak enak ya, bau bersin, bau busuk. Nah, sebaiknya kalau Mbak Diva mau BAK atau BAB di kamar mandi. Nah, di sini saya mau ngasih tahu cara yang baik buat BAK atau BAB. Nah, pertama-tama untuk BAK ya. Kalau untuk BAK,
Nah, Mbak Tika kalau misalnya BAK itu lebih suka di WC jongkok atau WC duduk? WC jongkok. Di rumah WC jongkok ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya PAK, nanti Mbak Tika bisa ke kamar mandi di kloset jongkok. Nah, Mbak Tika harus melepas celananya, celana dan dalam gitu biar tidak basah, boleh digantungin dulu di gantungan. Terus Mbak Tika PAK ya. Terus nanti setelah selesai PAK, Mbak Tika ambil gayung dengan tangan kanan lalu disiram bagian kelaminnya, terus dibersihkan pakai tangan kiri seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah bisa mengambil tisu lalu dikeringkan biar tidak lembab dan tidak ada bakteri yang masuk. Nah, setelah itu Mbak Tika boleh cuci tangan lalu memakai celananya dan celana dalam seperti itu. Apakah Mbak Tika paham? Kalau paham, tolong bisa dijelaskan kembali. Kalau PAK di kamar mandi, kalau emang lebih nyaman dilepas celananya dilepas terus digantung, terus kalau udah selesai dicuci alat kelaminnya menggunakan air yang kanan pegang gayung berisi air, yang kiri buat mencuci, lalu dikeringkan dengan tisu. Oke, bagus sih Mbak Tika bisa paham ya. Nah, untuk PAK seperti itu. Nah, untuk BAB, apakah Mbak Tika paham caranya seperti apa? Paham. Oke, paham. Untuk BAB itu juga sama ya, caranya seperti tadi BAK. Juga jangan lupa memakai sabun ya. Yang dibersihkan itu bukan hanya tangan, tapi saat membersihkan kelaminnya itu bagian halusnya itu dipakai juga sabun agar lebih bersih ya Mbak Diva. Oke, kalau bisa paham nanti bisa diterapkan ya di hari setiap hari agar Mbak Diva tuh bisa melakukan BAK dan BAB itu mandiri, tidak dibantu orang tua seperti itu. Dan diusahakan kalau misalnya PAK dan BAB itu di kamar mandi ya, jangan di sembarang tempat. Baik, karena hari ini waktunya sudah selesai, nanti akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti saya akan kembali ke ruang perawatan dan Mbak Tiva melanjutkan kerjaannya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tiva, ketemu lagi ya sama saya. Masih ingat kan dengan saya? Ya, betul. Nah, pada hari ini saya akan mengasih tahu cara makan yang benar ya. Nah, membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak Tiva bersedia? Nah, kalau boleh tahu hari ini Mbak Tiva sudah makan atau belum? Belum. Nah, Mbak Tiva kalau makan itu sehari berapa kali? Satu kali. Kalau boleh tahu kenapa satu kali? Males terus nggak lapar. Oh, malah nggak lapar. Tapi kenapa ya saya lihat-lihat kok Mbak Tiva dari tadi megangin perut ya? Apakah terasa sakit perutnya? Oke, nah itu ya, itu efek samping dari nggak makan seharian. Itu kalau sehari itu manusia itu membutuhkan makanan 3 kali sehari. Dan kalau Mbak Tiva makan cuma sehari sekali itu bahaya untuk lambung karena manusia itu membutuhkan energi lebih untuk berkegiatan. Mbak Tiva pasti terasa lemas kan kalau nggak makan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Mbak Tiva biar tidak malas makan, Mbak Tiva bisa makan makanan yang Mbak Tiva sukai. Nah, kalau boleh tahu makanan yang Mbak Tiva suka apa? Sop ayam. Sop ayam. Nah, selain sop ayam, Tumis kangkung. oke, tumis kangkung. Oke. Berarti misalnya Mbak Tiva lapar atau agar Mbak Tiva tuh lebih sering makan, boleh masak makanan yang Mbak Tiva suka seperti sop ayam atau tumis kangkung seperti itu. Jadi Mbak Tiva lebih rajin makan ya, dan ketika Mbak Tiva makan itu pakai apa? Kalau boleh tahu, pakai piring atau pakai kertas atau gimana? Kalau ada kuahnya pakai mangkok, kalau enggak ada pakai piring. Pakai piring gitu. Kalau boleh tahu Mbak Tiva kalau makan itu pakai sendok atau pakai tangan? Suka pakai sendok. Pakai sendok. Oke. Nah,
Nah, kalau boleh tahu, Mbak Diva kalau misalnya makan itu cuci tangan dulu atau tidak? Enggak. Nah, kalau misalnya mau makan itu, sebaiknya itu Mbak Diva cuci tangan ya, agar pas nanti makan tidak ada bakteri yang masuk dalam makanan Mbak Diva, biar Mbak Diva itu tetap sehat dan tidak sakit seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah makan bisa cuci tangan, terus menyikat gigi, lalu atau membersihkan mulutnya seperti itu. Kalau Mbak Diva, apakah Mbak Diva paham? Kalau paham, sesi hari ini sudah selesai. Nanti dilanjut sesi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.